ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أجمعين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Para muslimin rahimakumullah, beberapa hari yang lalu sudah kita sampaikan kumpulan ayat-ayat dalam surat Ali Imran, mulai dari ayat kemarin 133 ya sampai seterusnya, di mana pada ayat-ayat tersebut sudah dijelaskan secara global, secara garis besarnya, secara mujmal, tafsir mujmalinya, secara globalnya. Nah, sekarang kita lihat rinciannya. Ada hal-hal yang perlu lebih kita ketahui atau lebih kita dalami dari ayat-ayat tersebut atau tidak ya. Pertama, pada ayat ke 133 ya, yang di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman 134 maksud saya, yaitu tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa itu kata Allah ya, adalah orang-orang yang ciri-cirinya seperti pada ayat 134, 135 sampai 136. Kita lihat pada ayat 134, ini tafsir Ibnu Jarir At-Tabari ya. Kita langsung ke tafsir Ibnu Katsir, karena tafsir Ibnu Katsir ini menyimpulkan apa yang ada dalam tafsir Ibnu Jarir. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengenai ayat 134 ini, tsumma dzakara, kemudian Allah, kemudian dia, maksudnya ta'ala, Allah yang maha tinggi, dzakara, menyebutkan sifata ahlil jannah, sifat penghuni surga, sifat penduduk surga, sifat keluarga surga. Ahlun itu bisa berarti keluarga, bisa berarti pemilik, bisa berarti penghuni. Ahlul bait, penghuni rumah atau pemilik rumah ya. Jadi kata Ibnu Katsir, ayat ini berbicara tentang sifat penghuni surga. Itu kata Ibnu Katsir. Kalau kata Ibnu Jarir, ya, dari ini beliau mengatakannya, alladzina yunfikuna, itu orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mereka selalu menginfakkan. Jadi kata Ibnu Katsir, kata Ibnu Jarir, ini sifat orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqin, uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu alladzina yunfikuna, orang-orang yang selalu menginfakkan dan seterusnya. Nah, Ibnu Katsir agak beda. Beliau mengatakannya bahwa ayat ini berbicara tentang sifat penghuni surga. Jadi kalau kita kepingin tahu sifat penghuni surga itu, ya sifatnya orang-orang yang bertakwa itu. Sifat penghuni surga itu adalah, kata Allah, faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, alladzina, orang-orang yang yunfikuna, mereka menginfakkan, fis sarra'i, dalam kesenangan,
wadh-dharra'i dan dalam penderitaan. Maksudnya yang dimaksud dengan fis syarra, fid dharra ini ya, wadh-dharra itu fis siddati, dalam keberatan, dalam kepayahan, dalam kesulitan. Warraha dan dalam kelonggaran. Jadi hartanya sedang sulit cari uang, sedang sulit dapat uang, atau sedang mudah dapat uang, tetap infak. Nah itu loh orang yang bertakwa. Nah kita sudah bisa seperti ini apa belum? Kalau belum, ya kembali lagi seperti yang sudah disampaikan, kita belum bertakwa, cuma mengaku bertakwa saja. Terus wal mansati wal makrohi, tetap mau infak baik dalam keadaan rajin maupun dalam keadaan malas, dalam keadaan longgar hati maupun dalam keadaan terpaksa. Makroh, ya, dalam keadaan tidak senang, tidak suka sebetulnya untuk infak, tapi tetap infak. Ya, dalam keadaan rajin artinya ya senang. Orang yang senang itu rajin. Orang yang rajin pasti senang dia. Orang rajin ngaji karena dia senang ngaji. Orang enggak senang ngaji, ya pasti dia enggak senang, dia enggak suka. Ya, orang enggak suka ngaji pasti enggak senang. Tapi kalau suka ngaji, ya senang. Ya ini juga begitu. Ini Alman satu kan orang yang rajin asalnya. Rajin dalam soal harta, maksudnya ya ringan mengeluarkan hartanya karena dalam keadaan berlebih uangnya atau cukup, atau dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan benci, malas sebetulnya mau infak, tapi tetap infak. Itu satu. Ciri penghuni surga atau ciri orang yang bertakwa itu seperti itu. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan wasihati wal marodi, dan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sakit. Jadi dalam keadaan sehat infak, dalam keadaan sakit tetap infak. Bahkan beliau mengatakan wa fi jami'il ahwal, bahkan di dalam semua keadaan. Ya. Kata Ibnu Katsir, ayat ini kama qala, sama seperti Allah Ta'ala telah berfirman di dalam ayat lain, yaitu surat Al-Baqarah ayat 274. Ciri-ciri orang yang beriman itu adalah alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahari sirran wa alaniyah. Orang-orang yang beriman atau orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina, orang-orang yang yunfikuna, mereka selalu menginfakkan amwalahum, harta-harta benda mereka, billaili, di malam hari, wan nahari, dan di siang hari. Jadi siang hari seperti sekarang ini, sekarang ini subuh masih termasuk malam hari. Sampai nanti matahari terbit itu baru mulai siang. Sampai asar habis itu siang hari. Dari terbit matahari sampai terbenam matahari itu siang hari. Nah malam mulai terbenam matahari, mulai maghrib sampai subuh. Itu ya. Mereka selalu menginfakkan harta mereka di malam dan siang hari. Jadi kalau nggak bisa infak pagi hari ini karena lupa bawa duit, bisa saja kan satu ketika kita sudah niat mau infak, tapi duitnya ketinggalan, dompetnya ketinggalan. Ya nggak apa-apa. Nanti ada waktu lagi malam, mulai dari waktu siang nanti, mulai matahari terbit. Ya. Di waktu malam dan siang, sirron, dia melakukannya dengan sembunyi-sembunyi, dengan rahasia, wa ala niatan, dan dengan terang-terangan. Jadi infak boleh kita lakukan dengan terang-terangan. Seperti saya kasih contoh kemarin. Ini mana hit? Taruh sini, masukkan uang. Tapi niatnya ikhlas, bukan karena kepengen dipuji oleh orang-orang yang ada ini, bukan karena kepengen disebut sebagai dermawan, bukan. Tetap ikhlas karena Allah. Jadi tidak ada orang ini pun tetap infak. Itu ya. Itu. Kemudian wal makna, dan makna ayat tersebut, ini ayat surah Al-Baqarah ini,
annahum, bahwa mereka orang-orang yang beriman atau orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang annahum, bahwasanya mereka adalah layas gholuhum, tidak akan pernah menyibukkan mereka, ya, tidak akan pernah menyibukkan mereka. Apa yang tidak menyibukkan mereka? Asgholu, dari kata dari masdar sihlun, suhulun, itu sibuk. Jadi mereka tidak disibukkan, tidak menyibukkan kepada mereka amrun suatu perkara apapun, suatu urusan apapun. Jadi tidak ada urusan apapun, tidak ada perkara apapun yang menyibukkan mereka sehingga mereka karena sibuk lalai. Itu kan, orang kalau sibuk kan biasanya lalai. Udah sibuk main HP gini nih, udah mulai ngaji ya tetap main HP terus. Jadi lupa bahwa ini sedang ngaji. Orang sibuk kerja, urusan lain nggak terurus. Itu manusia. Kalau Allah tuh lain, itu Allah nggak sama dengan manusia. Sesibuk apapun Allah tetap mengurusi kita, Pak. Allah tuh sangat sibuk, Allah itu. Allah tuh nggak pernah tidur kok, Pak. Kalau kita kan tidur, masih pakai tidur, sampai ngaji aja tidur kok. Sholat aja bisa tidur kok kita. Iya toh? Allah itu tidak pernah tidur. Mengantuk pun enggak. Kita nih ngantuk bolak-balik ya. Masya Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Itu Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Itu sifat Allah itu. Allah itu adalah la ilaha illa huwa, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali Dia. Al-Hayyu, yang hidup terus menerus. Allah itu zat yang maha hidup, yang hidup terus menerus, gak pernah mati. Yang namanya Tuhan, yang namanya Allah tuh gak pernah mati. Kalau ada Tuhan pernah mati, itu namanya aneh. Masa Tuhan kok mati? Islam mengajarkan ajaran bahwa Allah itu tidak ada mati. Huwal hayyu, Dia yang maha hidup, al-qayyum, Dia selalu mengatur, menegakkan segala urusan, mengatur segala urusan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. La ta'khudhuhu, tidak mengenai Dia, tidak mengenai Allah, sinatun, rasa kantuk, rasa mengantuk, wala naumun, dan tidak pula tidur. Naum, tidur. As-salatu khairum minan naum. Nah, itu. Salat itu lebih baik daripada tidur. Tapi banyak orang tidur. Udah adzan itu masih tidur juga. Kalau sekali-sekali sih enggak apa-apa, karena capek ya. Habis safar capek, mengantuk. Allah maafkan itu. Tapi kalau tiap hari ya mau Allah maafkan orang tiap hari kok waktunya sholat malah tidur. Ya. Jadi tidak menyibukkan kepada mereka amrun suatu perkara apapun antaatillahi ta'ala, dari mentaati Allah yang maha tinggi. Jadi orang yang bertakwa, bapak, ibu, saudara sekalian, atau sifat penghuni surga, itu orang yang tidak bisa dikalahkan oleh urusan apapun dari urusan mentaati Allah. Allah menyuruh orang bertakwa apa, dia akan lakukan itu, sesibuk apapun. Masya Allah. Jadi tidak bisa menyibukkan mereka sesuatu urusan apapun dari menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala, wal infak, dan dari melakukan infak fi maradihi, ya, dalam keadaan sakitnya atau dalam keadaan dimanapun keberadaannya.
Jadi nggak ada itu orang takwa itu lupa infak itu nggak ada. Atau tidak infak itu nggak ada, pasti selalu infak. Kemudian wal ihsani, dan mereka tidak disibukkan oleh berbuat baik ila khalqihi, kepada makhluk Allah. Dia orang yang bertakwa selalu berbuat baik kepada makhluk Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ini yang dimaksud dengan khalqihi, makhluknya adalah min qorobatihim, dari kerabat-kerabat mereka, wa ghairihim, dan selain mereka, selain kerabat-kerabat mereka orang-orang yang bertakwa, bi anwa'il birri, dengan berbagai macam perbuatan baik. Masya Allah, itu loh tafsirnya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Itu diterangkan oleh Ibnu Katsir, orang bertakwa itu, atau itu merupakan sifat penghuni surga, yaitu mereka itu sibuknya itu sibuk mentaati Allah, sibuk beramal soleh. Nah, kita sudah seperti itu belum? Kalau saya datang gini nih, sampean datang rajin. Begitu saya menghilang, ini menghilang juga ini. Oh, sampean disorot sama CCTV kok. Ini CCTV itu nyorot kelakuan sampean itu. Masya Allah. Padahal saya berusaha supaya kegiatan mengaji tetap berlangsung dengan ikhtiar, dengan usaha. Nah, sekarang karena daripada enggak ada acara apa-apa, ya gantian Mas Yogi, ya. Mana Yoginya ini? Yoginya aja enggak datang loh, lebih gimana? Kemana? Oh, alhamdulillah ya ada. Mas siapa? Fuad mana? Jauhar. Nah, syukur. Nah, kalau pas saya enggak ada, mulai sekarang ini kita melatih orang untuk berusaha mengisi kegiatan. Karena kegiatan kita sehari ini ditulis oleh malaikat loh Pak, dicatat oleh malaikat yang ada di pundak kanan dan pundak kiri kita, di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, menulis kelakuan kita itu. Dan Rasulullah SAW sama seperti Nabi Sulaiman, selalu mengontrol pasukannya atau orang-orang yang taat kepada Nabi Sulaiman. Ayatnya sering dibaca Pak Iris nih. Pak Irisnya nggak ada lagi. Nah, ada di luar. Nah, itu Nabi Sulaiman itu selalu mengontrol anak buahnya atau pengikutnya, sama seperti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tiap pagi kan beliau ngajar, ngisi ngaji gini. Kalau ada yang nggak hadir ditanya, mana si anu ini kok nggak kelihatan? Pernah pada suatu ketika beliau mencari ibu-ibu tua. Mana ini ibu-ibu yang suka nyapu masjid, ibu-ibu tua yang suka membersihkan masjid? Mana kok nggak kelihatan? Itu artinya Nabi itu mengontrol. Itu hadis itu menerangkan bahwa Nabi itu mengontrol orang-orang yang biasa sholat jamaah subuh dan mendengarkan wasiat tausiah dari Nabi SAW. Itu beliau mencari mana ibu-ibu tua itu yang biasanya datang, kok nggak kelihatan? Sahabat lapor, ya Rasulullah sudah meninggal 3 hari yang lalu. Hah? Kenapa kamu nggak ngasih tahu aku? Kaget Rasulullah. Kenapa kamu nggak ngasih tahu? Mereka pikir cuma tukang sapu aja nggak perlu dilaporkan. Salah sampean. Rasul nyari itu, saudara, Rasulullah SAW sangat memperhatikan orang-orang miskin. Semenjak turun surat Abasa itu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Sejak turun itu, karena itu ayat itu menyindir Rasulullah SAW. Ya, masih ingat ceritanya kan? Rasulullah SAW kan suatu ketika kepingin tokoh-tokoh Mekah, orang-orang kaya Mekah pada masuk Islam. Kepingin beliau berdakwah kepada orang-orang kaya saja. Nah, orang-orang kaya menyambut.
wahai Muhammad, kami kepingin tahu apa ajaran kamu. Boleh kamu menyiapkan salah satu waktu untuk kita bertemu. Kamu sampaikan apa sih ajaran kamu ini, apa sih? Baik, kalau itu kapan, di mana? Nanti kumpul di rumahnya seseorang di antara kami. Kalau enggak salah di rumahnya Walid bin Mughirah gitu. Ya. Kumpul itu orang-orang kaya semuanya di situ. Rasulullah SAW datang ke sana. Baru di tengah-tengah beliau sedang ngajarkan ini kajiannya, tiba-tiba muncul Abdullah bin Umi Maktum. Dia ini orang yang miskin, buta lagi matanya. Tapi ketika dia mendengar suara Rasulullah, loh itu suara Rasul itu, lagi ngajar itu. Dicari, dari mana datangnya suara, karena dia orang buta kan, yang diandalkan kan telinganya. Itu Abdullah bin Umi Maktum itu orangnya buta Pak, buta kedua matanya, tapi masih mau ngaji. Nah sampeyan tuh loh dipasih mata dua oleh Allah masih bisa melihat, kok tertariknya cuma sama duit aja, melek matanya. Sama ayat Quran enggak melek, enggak buka mata. Ini kayak apa kita ini? Abdullah bin Maktum mendengar itu suara Nabi itu, didatangi pelan-pelan sampai mendekati suara tadi. Begitu sudah dekat, Nabi melihat, ya Allah, kenapa Abdullah bin Maktum datang ke sini? Beliau berpaling, aduh, kenapa Abdullah bin Maktum datang ke sini? Aku lagi ngajak orang-orang kaya ini masuk Islam. Kenapa dia datang? Beliau berpaling dan cemberut mukanya, bermuka masam. Turun ayat Al-Quran itu, abasa itu. Abasa wa tawalla. Turun ayat ini Pak. Ini surat 78 ya. Nih. 180. Nih. Abasa wa tawalla. Dia telah bermuka masam dan dia telah berpaling. Dia Nabi Muhammad SAW itu maksudnya. Itu semua ahli tafsir dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah itu yang disinggung oleh ayat ini adalah Nabi Muhammad SAW. Kecuali orang Syiah. Orang Syiah itu konon, saya cuma mendengar penjelasan saja dari guru saya. Kalau menurut orang Syiah yang disebut oleh ayat ini bukan Nabi ini. Nabi enggak mungkin dia berpuasa dan berpaling, enggak mungkin. Tapi menurut riwayat yang masyhur, yang sahih, ini Nabi yang disinggung oleh Allah. Abasa wa tawalla, dia telah bermuka masam dan telah memalingkan muka. Karena melihat Abdullah ini, anja'ahul a'ma, bahwasanya atau karena ja'ahu telah datang kepada dia, kepada orang yang bermuka masam dan berpaling ini, telah datang kepada dia al-a'ma, orang yang buta. Menurut tafsirnya orang Syiah, katanya yang bermuka masam dan berpaling ini bukan Nabi, tapi Walid bin Mughirah yang enggak senang dengan kedatangan Abdullah bin Umi Maktum yang buta. Tapi menurut tafsirnya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini Nabi Muhammad SAW yang bermuka masam dan berpaling karena kedatangan Abdullah bin Umi Maktum. Sebab beliau sedang mengajak orang-orang Mekah yang kaya-kaya, berusaha mengajak mereka masuk Islam. Mereka mau ketemu dengan Nabi dengan syarat, kata mereka, tapi ketika kalau kamu nanti Muhammad berbicara kepada kami tentang apa yang engkau ajarkan, kami tidak mau ada orang lain ya selain kami ini yang datang. Jadi Nabi seolah-olah Nabi mengadakan pengajian khusus orang-orang kaya. Nah, dari ayat ini, dari keterangan hadis-hadis Nabi, kita tidak boleh atau tidak baik atau katakanlah makruh mengadakan pengajian khusus orang-orang kaya saja. Tak boleh. Ya. Berdasarkan peristiwa turunnya ayat ini. Telah bermuka masam dan berpaling karena datang kepadanya orang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan apa yang memberitahu kamu dan tahukah kamu wahai Rasul, la'allahu, bahwasanya barangkali dia si orang yang buta tadi datang kepada kamu, yazakka, dia mau mensucikan dirinya, au yadzakaru, atau dia mau mengambil pelajaran, fatanfa'ahu, lalu bisa memberi manfaat kepadanya, adzikra, pelajaran atau peringatan itu. Dan Nabi ditegur, Muhammad, kenapa kamu bermuka masam dan berpaling? Karena kedatangan orang yang buta.
Padahal tahukah kamu kedatangannya kepada kamu itu barangkali dia mau mensucikan dirinya, mau ikut pengajian supaya dapat ilmu, lalu dia amalkan. Yang setelah mengamalkan ilmu yang didapat, dia akan diampuni dosanya. Itu. Atau dia mau mengambil pelajaran, yang pelajaran itu akan memberi manfaat kepada dia. Kenapa engkau begitu wahai Rasul? Amma man istaghna, adapun orang yang sudah merasa kaya, fa anta lahu tasadda, maka engkau Muhammad lahu kepada dia, kepada orang yang merasa kaya, yang sudah berkecukupan, tasadda, engkau melayani, engkau bersikap baik, menerima baik, melayani baik-baik. Tapi sama orang yang buta engkau bermuka masam. Wa ma 'alaika alla yazzakka, wa ma 'alaika, padahal tidak ada atas tanggungan engkau, padahal engkau Muhammad tidak akan berdosa, Allah bahwasanya tidak yazzakka, dia mau mensucikan dirinya. Padahal orang-orang kaya itu Muhammad, manistaghna ini, orang-orang yang kaya ini, kalau mereka la yazzakka, tidak mau mensucikan diri, tidak mau menerima Islam ini, engkau Muhammad tidak berdosa. Orang-orang ini tidak mau masuk Islam, engkau tidak akan berdosa Muhammad. Tapi engkau bermuka masam, engkau berpaling dari orang yang miskin, engkau berdosa Muhammad. Oh itu loh Pak, kita tidak boleh menyepelekan orang miskin itu tadi. Ini. Makanya disinggung oleh Allah selanjutnya. Wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang yang telah datang kepadamu dengan segera, ya dengan berlari-lari cepat. Wa huwa yakhsha, padahal dia orang yang takut kepada Allah. Fa anta, maka engkau Muhammad anhu, dari dia, terhadap dia, talaha, engkau memalingkan wajahmu, engkau menoleh, engkau menyepelekan, menganggap tidak penting. Terus apa kata Allah? Kalla, janganlah begitu wahai Rasul, innaha tazkirah, sesungguhnya dia Al-Quran ini atau ayat-ayat Al-Quran ini adalah tazkiratun, satu peringatan. Faman syaa dzakarah, maka siapa saja yang memaui, menginginkan, zakarahu, dia boleh mengingatnya, dia boleh mengambil pelajarannya. Ya, jadi Al-Quran ini peringatan untuk semua orang Muhammad, bukan hanya untuk orang kaya, tapi juga untuk orang miskin. Jadi kalau ada orang miskin datang kepada kamu untuk mendengarkan pengajianmu, kamu jangan bermuka masam dan berpaling. Gitu Pak. Nabi kita setelah turun ayat ini Pak, pagi harinya kalau beliau mulai mengaji dengan sahabat-sahabatnya, beliau selalu mengontrol, terutama orang-orang miskinnya. Mana ini yang orang yang miskin-miskin ini datang enggak? Dikontrol itu, diperhatikan dulu yang kaya-kaya. Yang miskin-miskin. Yang kaya-kaya beliau tidak perhatikan. Kenapa? Karena orang kaya itu beliau tahu lebih sibuk daripada orang miskin. Orang-orang miskin kan nggak punya kegiatan apa-apa Pak. Kan orang miskin tuh sudah nggak punya banyak harta. Kalau orang kaya kan mobil aja bukan hanya satu dia, mungkin 2, 3, 4, 10. Ada orang kaya di Banten sana sampai 15 mobil mewah semua, tapi akhirnya ketangkap KPK, sudah di penjara. Ya. Nah, di kita ini masih banyak orang miskin ini. Nabi kita mengajari atau Nabi diajari oleh Allah untuk memperhatikan terutama orang-orang miskin. Kalau orang-orang kaya nggak usah diurusin, nggak usah diperhatikan, mereka bisa ngurus diri sendiri kok. Cari duit mereka gampang kok. Nah orang-orang miskin ini susah cari duitnya. Kita yang punya kewajiban untuk memperhatikan mereka. Tuh, ya. Jadi Nabi kita ditegur. Semenjak turunnya ayat ini beliau selalu mengontrol. Mana si Abdullah bin Maktum di mana. Nih sini Abdullah bin Maktum sini dekat sini. Engkau ini yang menyebabkan aku ditegur oleh Allah nih. Disayang Abdullah bin Maktum itu oleh Rasulullah. Padahal gara-gara beliau Rasulullah dimarah oleh Allah. Coba perhatikan tuh. Rasul ditegur oleh Allah, katakanlah dimarah dalam tanda petik, gara-gara seseorang yang bernama Abdullah bin Maktum.
Rasul malah menyayang dia. Itu Rasul itu, Pak. Nah kalau kita, Pak, saudara saya marah misalnya, saya nggak marah kepada saudara gara-gara ada orang yang melapor sama saya, taruhlah begitu, sehingga saudara ketahuan bahwa saudara melakukan satu perbuatan yang kurang pantas atau tidak pantas, tidak berdosa tapi tidak pantas, terus saya tegur. Kira-kira saudara, saya enggak sama yang lapor kepada saya itu? Enggak kan? Marah sampean, oh kamu ini mulut ember memang ya, gitu kita. Rasulullah SAW enggak begitu, Pak. Disayang Abdullah bin Maktum ini. Gara-gara dia Rasul ditegur oleh Allah. Dan semenjak saat itu Rasulullah SAW lebih memperhatikan orang-orang miskin. Nah suatu ketika beliau mencari mana si perempuan tua itu yang biasa nyapu itu. Oh sudah meninggal Rasulullah 3 hari yang lalu. Hei kenapa kamu gak kasih tahu saya? Kenapa kamu gak beritahu saya? Terus tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Ditunjukkan. Gak jadi ngaji beliau. Atau selesai pengajian lah kira-kira. Kalau gak jadi ngaji saya kira enggak ya. Setelah selesai bubaran itu tunjukkan di mana kuburannya. Ditunjukkan oleh sahabat. Lalu beliau sholat gaib di atas kuburannya orang tadi. Tuh, padahal ini perempuan tua. Ini artinya apa? Perempuan-perempuan di zaman Nabi dulu ikut berjamaah sholat subuh, ikut ngaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pelajaran yang tersirat dari hadis tersebut. Jadi pengajian itu bukan untuk bapak-bapak saja, ibu-ibu juga harus ikut dengar. Ya, sudah kembali kepada surat Ali Imran yang sedang kita bicarakan tadi, ya, bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa atau penghuni surga itu kata Ibnu Katsir ya. Dari sini bukannya. Kok ini sih? Mana tadi? Nah, ini. Orang yang bertakwa itu adalah selalu berbuat baik ya, wal ihsani, dan mereka tidak tersibukkan dengan dengan keurusan apapun dari berbuat baik kepada makhluk Allah, yaitu kerabat-kerabat mereka dan selain mereka dengan berbagai macam perbuatan baik. Orang bertakwa itu selalu berbuat baik kepada makhluk Allah. Yang namanya makhluk Allah kan yang kita diwajibkan berbuat baik karena mereka kan nomor 1 terutama bangsa manusia dan bangsa jin juga. Kalau kita kenal sama jin. Nah, jin itu punya komunitas sendiri. Mereka nggak bisa lihat, kita nggak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat kita. Yang kita diwajibkan untuk berbuat baik ya kepada manusia. Kalau kepada jin, ya nggak bisa kita berbuat baik kepada jin. Ketemu aja nggak bisa kok, ngelihat aja nggak bisa. Nah Nabi Muhammad SAW itu diajari oleh Allah dengan ayat ini selalu berbuat baik kepada makhluk Allah. Jangankan kepada manusia, kepada hewan pun Rasulullah SAW kalau naik kendaraan onta atau keledai beliau, bihol beliau itu, kalau kelihatan keledainya sudah capek, beliau turun dituntun itu ontanya, jalan kaki. Nanti kalau sudah dikasih makan, dapat makanan, dapat minuman, baru beliau naiki lagi, sudah segar naik lagi. Itu Nabi kita. Ketika beliau menyembelih kurban, beliau memerintahkan pada umatnya supaya menajamkan pisaunya. Jangan sampai pisaunya enggak tajam dipakai untuk menyembelih. Aku pernah kemarin tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu itu. Kok berat sekali ini ngirisnya ini. Aku enggak punya pisau, dipinjemin aja. Waduh. Kasihan tuh binatang korban itu kalau sampai pisaunya enggak tajam. Yang bagus kan begitu diser itu langsung udah. Ini enggak, harus begini-gini. Waduh. Kasihan binatang korbannya. Nabi kita menyuruh atau mensyariatkan kepada kita untuk berkorban, tapi beliau memerintahkan kepada umatnya supaya menajamkan pisau yang dipakai untuk menyembelih kurban tadi. Tuh. Karena apa? Berbuat baik kepada binatang tadi. Nabi juga sering di rumahnya itu dikelilingi kucing-kucing. Beliau ngasih makan kucing-kucing juga. Masya Allah. Ini Nabi kita. Apalagi kepada manusia. Apalagi pada manusia yang beriman. Pada manusia yang enggak beriman saja Nabi itu masih
punya rasa sayang kok. Makanya didakwahi oleh beliau. Itu ciri orang yang bertakwa yang pertama ya. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Orang yang bertakwa atau orang yang penghuni surga adalah ciri-cirinya mereka orang-orang yang bisa menahan marah dan memaafkan terhadap orang lain. Ini maksudnya kata Ibnu Katsir, idza sara bihimul ghaid kadhamuhu. Apabila bangkit kepada mereka rasa marah, apabila muncul terbit pada mereka rasa marah, kadhamuhu, mereka menahannya. Nah, kita kan belum bisa kayak begitu, Pak. Marah itu gurunya dimarahin kok, Pak. Ya, itu kita itu masih bisa begitu. Oh, zaman dulu para sahabat tuh marah kepada Rasulullah. Ada sahabat yang marah kepada Rasulullah tuh ada. Jadi kalau saya maklum aja. Oh, sahabat aja ada yang pernah marah kepada Rasul kok. Apalagi cuma Sugeng ini. Siapa sih Sugeng ini? Siapa sih dia ini? Cuma orang biasa, ulama bukan juga. Cuma guru ngaji aja. Kalau ada orang marah sama saya, maklum saya, Nabi aja dimarah pernah kok. Sama umatnya loh, sama pengikutnya. Mengatakan, ya Rasulullah, engkau tidak adil. Gitu di depan orang banyak itu. Wah, Rasulullah dibilang tidak adil, marah beliau. Kamu mengatakan aku tidak adil, lalu siapa di muka bumi ini yang adil? Itu gara-gara dia tidak dapat bagian, Pak. Tidak dapat bagian infak, tidak dapat bagian sedekah. Orang lain dikasih, dia nggak dikasih, marah. Jadi sampean jangan begitu. Kalau sampean nggak dikasih sedekah, jangan marah. Kenapa? Karena mungkin orang yang bagi-bagi tadi tidak bisa ngasih semuanya. Yang bisa dikasih cuma orang-orang tertentu aja yang menurut pertimbangan dia ini orang yang perlu dikasih. Jadi tidak boleh kita nggak dapat bagian ya sudah, sabar. Jadi orang sabar itu cirinya orang bertakwa itu orang sabar. Ini ya bisa menahan marah dan memaafkan orang lain. Jadi bimakna dengan makna menahan marah itu katamuhu, mereka menyembunyikannya. Falam ya'maluhu, dan mereka tidak beramal dengan kemarahan tadi. Jadi orang yang menahan marah itu dia menyembunyikan kemarahannya. Jadi tidak ditampakkan. Enggak tahu orang kalau dia marah. Itu orang yang bertakwa, Pak. Masya Allah. Jangan-jangan kita sebenarnya belum bertakwa semua ini, Pak. Masih belum bisa menyembunyikan kemarahan kita. Orang kan kalau marah kelihatan dari wajahnya, Pak. Wah, ini lagi sarik ini. Ini Pak Mustar ini. Pak Mustar kayak gini wajahnya lagi sarik ini. Misalnya kayak gitu ya. Kalau masih ketawa ini lagi senang ini. Kan gitu. Ini orang yang bertakwa atau penghuni surga itu bisa menyembunyikan kemarahannya, lalu mereka tidak berbuat apa-apa dengan kemarahannya, tidak melakukan tindakan apapun. Kalau kita kan enggak, Pak. Tahu kita dimarahin, kalau enggak teriak-teriak, meja enggak apa-apa ditendang. Buat. Apa itu? Nah, kayak gitu. Itu marah itu. Masya Allah. Jadi kesimpulannya kita semua ini, Pak, saya yang ngomong ini dan antum semua yang mendengarkan, belum termasuk orang yang bertakwa, masih belajar menjadi orang yang bertakwa. Kita semuanya ini loh, tidak terkecuali yang ngomong ini, masih belajar menjadi orang yang bertakwa. Ya. Wa'afau, dan mereka memaafkan ma'adzalika, bersama itu aman terhadap siapa saja yang asa'a ilaihim, telah berbuat buruk kepada mereka. Masya Allah. Ya, orang yang bertakwa atau sifat penghuni surga, mereka memaafkan terhadap siapa saja yang berbuat buruk kepada mereka. Berbuat buruk. Waqad waroda, dan sungguh telah datang fi ba'dil asar, pada sebagian asar. Ya, asar itu adalah cerita tentang para sahabat atau tentang seseorang di masa dahulu, di mana yaqulullahu ta'ala, ya Allah Ta'ala telah berfirman dalam hadis qudsi, Ibna Adam, hei Bani Adam, hei keturunan Adam, hei manusia, Uzkurni idza ghadibta, ingatlah aku ketika engkau marah. Ini hadis qudsi. Hei manusia, hei orang, kalau kamu marah ingat aku, kata Allah.
Adzkuruka, aku akan ingat engkau, aku akan ingat kamu idza ghadibtu, ketika aku marah. Jadi kalau kamu marah, kata Allah, ingat aku. Ingat aku Allah, maksudnya bukan ingat yang ngomong ini, bukan. Nanti aku akan ingat kamu ketika aku nanti marah. Jadi nanti di akhirat ketika Allah menunjukkan kemarahannya, atau ketika di dunia ini Allah marah kepada manusia, lalu Allah memberi cobaan, memberi azab kepada manusia, aku akan ingat kamu nanti, sehingga aku tidak akan marah kepada kamu di saat aku nanti marah. Fala uhlikuka, maka kalau aku mengingat kamu ketika aku marah nanti, maka aku tidak akan membinasakanmu. Fiman ahlaka, di antara orang-orang, fiman ahlika, di antara orang-orang yang aku binasakan. Jadi kalau nanti aku menurunkan azab, aku ingat ini, azab ini tidak boleh mengenai dia, karena dia selalu ingat aku ketika dia marah. Nah ini Pak, hadis qudsi ini, rawahu Ibnu Abi Hatim. Jadi Allah mengajari kita untuk belajar menahan marah, ya. Wa qala al-Imamu Ahmad, dan ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Laisa syadid, bukanlah orang yang kuat, bisuruati, dengan jago gulat. Yang namanya orang kuat itu bukan jago gulat, orang yang bisa merobohkan orang, ya, jago gulat, kayak jago MMA dari Rusia itu, siapa namanya itu? Habib. Habib, Masya Allah. Habib beberapa hari yang lalu dia diberi penghargaan oleh dunia internasional karena keberhasilan menjadi juara bertahan, walaupun dia sekarang sudah pensiun, ya. Dalam pidatonya itu di hadapan orang-orang kafir Amerika itu, dia pidato. Saya mendapatkan semua ini, bisa mendapatkan posisi saya seperti ini adalah karena Allah. Because of Allah, because of God. Nah, mereka nggak kenal Allah kan, kenalnya God. God itu loh Pak, God. Orang Barat kenalnya bukan Allah tapi God. Itu. Jadi bukanlah orang kaya, bukanlah orang kuat, para pegulat-pegulat tadi. Walakinna, akan tetapi, asyadid, orang yang kuat adalah alladzi yamliku nafsahu, orang yang bisa menahan dirinya indal ghadabi, di saat marah. Nah, kita kalau sudah bisa mengendalikan diri di saat marah, berarti kita sudah bertakwa. Tapi kalau kita tidak bisa menahan diri, tidak bisa menahan emosi ketika sedang marah, berarti kita belum bertakwa. Gampang aja kan? Ya, kita ini semuanya ini. Waqad rawahu Syaikhan, dan sungguh telah meriwayatkan hadis tersebut selain Imam Ahmad juga Bukhari dan Muslim. Ya, ini hadis tentang orang yang menahan marah. Lalu dalam hadis lain Nabi mengatakan, dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, ini ya, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ghadabu minasyaiton, sesungguhnya marah itu dari setan. Jadi kalau kita marah, berarti kita sedang diganggu setan. Setan sedang menguasai diri kita. Itu. Nabi mengatakan innal ghadabu minasyaiton, sesungguhnya kemarahan itu asalnya adalah dari setan. Karena Allah tidak mengajari kita marah. Allah mengajari kita menahan marah, mengendalikan emosi. Wa inna syaitana, dan sesungguhnya setan itu, kata Nabi, khuliqa minan nar, dia telah diciptakan dari api. Wa innama, dan sesungguhnya tiada lain, tutfa'un naru, api itu bisa memadamkan, tutfa'u telah bisa dipadamkan, an-naru, api itu bilma, dengan air. Setan itu terbuat dari api, sedangkan yang bisa mematikan api adalah air. Fa idza ughdiba, maka apabila dibuat marah, ahadukum, seseorang di antara kalian, kalau seseorang di antara kalian dibuat marah oleh orang lain,
sampean dibikin marah oleh saya misalnya gitu, Nabi mengajari kita apa? Falyatawaddo, maka berwudulah dia. Kalau kamu marah, pergi berwudu kamu. Diam. Enggak usah menunjukkan kemarahannya. Nah, ini pelajaran untuk kita semua, Pak, Bu, bagaimana cara menahan marah. Ya tadi, pergi wudu. Kalau perlu tambah sholat sunat wudu. Nah, supaya ingat bahwa kamu cuma disinggung, ditegur oleh orang. Ya, kamu marah. Kalau nanti yang negur Allah di akhirat sana, kamu marah sama siapa? Siapa mau kamu marahi? Di sana kita nggak bisa marah lagi. Kita yang akan dimarahi nanti di sana. Nauzubillahi min syarri dzalik. Di akhirat nanti Allah marah itu kepada orang-orang kafir itu. Nggak ada belas kasihan lagi sudah saat itu. Kalau di dunia ini Allah masih ngasih belas kasih, baik kepada orang beriman maupun kepada orang kafir. Orang kafir dapat rahman, sifat rahmannya Allah. Orang beriman dapat sifat rahimnya Allah. Nah, sifat rahim itu sifat belas kasih Allah yang tidak terbatas di dunia sampai di akhirat. Tapi hanya orang beriman saja yang dapat rahimnya Allah. Kalau rahman, sifat rahmannya Allah, itu orang beriman dapat, orang kafir pun masih dapat belas kasih dari Allah. Hadis yang lain, qala al-Imamu Ahmad, telah berkata Imam Ahmad juga, an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, sahabat Nabi Ibnu Abbas berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Man andoro, barang siapa memberi tempo. Ya, ini man, barang siapa andoro, memberi tangguh, memberi tempo, muksiron, kepada orang yang sedang kesulitan uang, kesulitan ekonomi, atau wado'alahu, dia meletakkan kepadanya membebaskan hutangnya. Orang kalau hutang kan pinjamnya gampang, Pak, ngomongnya. Saya pinjam uang ya, nanti saya kembalikan sebulan lagi atau setahun lagi. Ngomongnya kan gampang. Tapi nanti prakteknya enggak segampang ngomongnya itu, Pak. Ya, dikasih berapa hutangnya? 30 juta aja. Hah, banyak itu 30 juta. Ya udah 10 juta aja. Oh ya, 10 juta ya. Kapan mau mengembalikan? Nantilah 3 bulan lagi. Atau nanti setahun. Boleh enggak? Ya udah setahun ya. Atau 3 bulan ya. Nanti 3 bulan kita tagih. Aduh, maaf belum ada uang. 3 bulan lagi tanya, aduh maaf belum ada uang. Terus nanti 3 bulan terus. Nabi mengajari kita. Ini untuk orang yang kaya, hadis ini. Nabi mengajari man anzara mu'siran, siapa yang memberi tempo kepada orang yang kesulitan, awadu alahu, atau membebaskan kepadanya hutangnya, waqahullah, Allah akan menyelamatkan dia min qaihi jahannam, dari uap neraka jahannam. Kena uapnya saja enggak, apalagi apinya. Ala, ketahuilah, inna amalal jannati haznun bi rabbuh. Ya, sesungguhnya amalan surga itu adalah ibarat haznun. Apa ini haznun? Apa nih? Tempat yang tinggi ya. Benteng. Bukan. Ya, tanah yang atas gitu ya. Birob watin, di satu tempat yang tinggi. Amalan penghuni surga itu berat, maksudnya begitu. Belum mengatakan seperti itu 3 kali. Ala, ketahuilah, illa amalan nar, sesungguhnya amalan neraka, amalan penghuni neraka itu sahlun, mudah, bisahwatin, dengan kemudahan ya, mudah dan dimudahkan. Wasaidu, dan orang yang berbahagia adalah man waqiyal fitan, orang yang selamat dari segala fitnah. Itu nanti Nabi mengatakan seperti itu. Wa ma min jar'atin ahabbu ilallahi azza wa jalla, dan tidak ada dari sesuatu yang lebih tersukai kepada Allah yang Maha Gagah dan Maha Agung, min, daripada jar'ati, menahan. Jadi tidak ada persoalan menahan yang lebih tersukai kepada Allah, yang lebih disukai oleh Allah,
daripada jaraati, menahannya daripada menahannya ghaidin terhadap kemarahan yang yakzimuha, dia bisa menyembunyikannya, yang bisa menyembunyikannya abdun, seorang hamba. Jadi persoalan menahan yang paling disukai oleh Allah adalah menahan marah. Yang berat, menahan marah itu berat, tapi itu kelakuan yang paling disukai oleh Allah itu. Ya. Karena apa? Dia bisa menyembunyikan kemarahannya. Maka domaha abdun lillah, tidak ada seorang hamba pun yang bisa menahan kemarahannya lillah, karena Allah, illa kecuali, ya, tidak ada seorang pun yang bisa menahan kemarahannya karena Allah, karena dia ingat Allah, dia kepingin dimaafkan, makanya dia memaafkan orang yang membuat dia marah. Dia maafkan karena apa? Dia ingat kepada Allah. Nanti dia di saat Allah marah, supaya Allah tidak marah kepada dia menahan marah gitu. Tidak ada yang menahan marah seorang hamba pun karena Allah, illa kecuali mala'a jaufahu, Allah akan memenuhi, akan penuh jaufuhu, rongganya, imanan dengan iman. Allah akan memenuhi dadanya dengan iman. Jadi orang yang bisa menahan marah akan dipenuhi oleh Allah hatinya dengan keimanan. Tapi sebaliknya, kalau orang yang mudah marah atau gampang marah akan jauh dari sifat seperti ini. Dan masih banyak lagi Pak ini hadis-hadis tentang menahan marah. Ini semuanya ada dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Dalam kitab tafsir Ibnu Jarir enggak ada ini. Itu kehebatannya Ibnu Katsir di sini Pak. Ya. Beliau menafsirkan ayat dengan ayat, kemudian ayat dengan hadis, ya. Dan ini karena hadisnya banyak, ya kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Mungkin besok pagi atau hari Jumat. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita, memaafkan kekurangan-kekurangan kita, memberi kepada kita semua kesehatan dan kekuatan agar bisa beribadah kepada Allah, memberi istiqomah untuk tetap menuntut ilmu, kemudian memberi kekuatan dan keikhlasan untuk mengamalkan ilmu yang sudah sampai kepada kita, dan semoga kita semua diberi oleh Allah istiqomah serta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.